Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Zwidarati, Magister Pendidikan yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mikro. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang barisan aritmatika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Widyastuti dengan NPM 21103060025. Langsung saja. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih apa itu barisan? Coba dicari ya, apa itu barisan, mengenai pengertiannya serta contohnya. Nah, di sini juga ada contoh beberapa angka yang bisa kalian amati bersama dengan saya. Nah, di sini ada pertanyaan, ini barisankah? Nah, dari beberapa barisan ini, apakah ini termasuk barisan ataupun hanya barisan saja atau barisan aritmatika? Nah, jadi bisa kita analisis bahwa dari salah satu urutan barisan ini merupakan suatu barisan karena di situ setiap angka itu memiliki selisih atau beda itu sama, yaitu 4 ke 6 itu ada selisihnya 2, 6 ke 8 itu 2, dan seterusnya seperti barisan di bawah-bawahnya itu termasuk. Jadi itu termasuk dari barisan dan barisan aritmatika karena juga memenuhi ketentuan atau syarat yang diperlukan dalam nantinya menentukan rumus dari barisan aritmatika. Nah, selanjutnya kita kupas apa sih itu barisan aritmatika. Nah, kita perjelas lagi tadi apa sih dari contoh barisan tadi. Nah, secara lebih jelasnya itu barisan itu apa sih gitu ya. Barisan bilangan dengan pola tertentu disebut dengan barisan aritmatika. Jadi aritmatika itu barisannya tersusun dari pola tertentu. Jadi misal 4 ke 6 itu bedanya atau selisihnya 2, 6 terus bertambah lagi ditambah 2 jadi 6 ditambah 2 8, 8 ditambah 2 10. Jadi setiap barisannya itu memiliki selisih yang sama. Nah, dalam barisan aritmatika itu terdapat beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Bisa kita kupas untuk beberapa unsurnya yaitu. Nah, mari kita bedah ya, kita perjelas lagi. Nah, dari barisan ini ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Itu termasuk dari barisan aritmatika. Nah, untuk unsur-unsurnya yang memenuhi barisan aritmatika yaitu ada beda atau bisa disimbolkan dengan B. Itu merupakan selisih antara dua suku yang berurutan. Jadi kayak suku pertamanya itu 2 dan suku keduanya itu 4. Nah, itu selisih antara suku kedua dan suku ke pertamanya. Jadi 4 dikurangi 2 itu 2. Jadi selisihnya 2. 4 ke 6 itu juga 2, 8 ke 10 itu juga 2, 10 ke 12 itu juga 2 dan seterusnya. Yang penting itu memiliki selisih 2. Nah, selanjutnya ada suku barisan atau disimbolkan dengan UN. Nah, UN itu termasuk suku-suku pada barisan ke N. Nah, dari suatu barisan itu kan memiliki banyak angka. Nah, setiap angkanya itu memiliki posisi masing-masing. Misalnya di angka 2 ini. Nah, angka 2 itu merupakan suku ke 1 atau suku pertama dari barisan aritmatika atau suku ke N atau suku pertama gitu. Nah, kemudian suku pertama itu juga termasuk suku istimewa karena
disimbolkan dengan A karena suku pertama itu menjadi patokan untuk suatu rumus barisan aritmatika, dan itu disimbolkan dengan simbol huruf A. Dan oke, selanjutnya kita masuk ke rumus suku ke N barisan aritmatika. Tadi kan kita udah mengenal barisan, itu ada beberapa. Yang penting itu suatu barisan itu harus memiliki selisih atau beda yang sama. Terus terus kita masuk ke rumusnya. Rumusnya yaitu ada, tadi kan udah dijelasin nih setiap. Nah, kan udah dijelasin kan dari setiap unsur-unsurnya. Itu ada UN, ada A, ada B, dan juga ada N. Nah, untuk N itu tadi adalah kedudukan dari suatu suku atau baris yang dicari. Nah, dan langsung saja ya, karena sudah diperkenalkan tentang setiap syarat atau unsur dari suatu rumus barisan aritmatika. Kita langsung masuk ke rumusnya, yaitu rumusnya ada UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Dengan A-nya itu yang tadi suku pertama, B-nya itu beda atau selisih antara suku berurutan dari suku kedua dikurangi suku pertama. Itu tergantung untuk suku keberapanya. Misal kita disuruh mencari suku ke-7. Nah, kita otomatis mengurangkannya itu suku ke-7 dikurangi suku ke-6. Terus N-nya, N yaitu banyaknya suku. Dan UN sama dengan suku ke N barisan aritmatika. Nah, untuk N-nya itu banyaknya suku itu maksudnya bukan seluruh suku, tapi ketentuan. Misal kita disuruh mencari suku ke-7. Nah, itu N-nya kita pakai N7 gitu. Nah, ada contoh soal untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang apa sih itu barisan aritmatika, seperti apa sih contoh untuk pengerjaannya atau contoh soalnya gitu kan. Nah, di sini ada soal, tentukan suku pertama, selisih, dan suku ke-7 barisan aritmatika berikut dari barisan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, kita cari dulu untuk suku pertamanya, yaitu di situ tertuliskan 4. Kemudian untuk bedanya itu kan kita mencari untuk beda kita tidak harus misal kita mencari suku ke-7, kita tidak harus mengurangkan suku ke-7 dikurangi suku ke-6. Yang penting itu bisa memperoleh bedanya ya. Bisa juga untuk suku kedua dikurangi suku pertama juga boleh. Nah, itu diperoleh 3 karena 7 dikurangi 4. Nah, kan sudah diperolehkan suku pertama dan selisihnya atau bedanya. Nah, selanjutnya kita langsung kita substitusi atau kita masukkan saja ke rumus dari barisan aritmatika, yaitu untuk UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, kita tulis UN-nya yaitu U7 dengan A-nya itu 4 ditambah N-nya 7, N min 1 jadinya 7 dikurangi 1 dikalikan bedanya 3, yaitu U7 sama dengan 4 ditambah 7 min 1 dikali 3 diperoleh 4 ditambah 6, 7 dikurangi 1, 6 dikali 3. U7 sama dengan 4 ditambah 6 dikali 3 sama dengan 18, menjadi 4 ditambah 18. Sehingga diperoleh untuk U7-nya yaitu 22. Nah, tadi kan sudah Ibu kasih pengantar sedikit ya tentang barisan aritmatika. Selanjutnya kita melakukan kegiatan yang selanjutnya, yaitu mengerjakan LKPD. Nah, untuk LKPD-nya ini mudah kok, nggak mudah dan bisa dikerjakan dengan kalian dan tidak terlalu banyak. Nah, untuk pekerjaannya itu berkelompok, setiap kelompoknya itu 2 anak saja, biar kan ini kondisinya masih online ya, biar tidak terlalu banyak yang
anggotanya, tapi yang mengerjakan itu saja. Berarti satu kelompoknya satu anak saja. Satu kelompok itu 2 anak saja, biar saling mengerjakan semua dan bisa paham. Untuk ketentuan dan penjelasan yang lainnya tentang kegiatan LKPD ini akan Ibu share di WA group ya. Tentang kelompoknya mungkin nanti kelompoknya bisa Ibu bagi atau kalian yang membagi, kita lanjutkan pembahasannya di WA group saja. Untuk materinya itu sudah sesuai seperti barisan aritmatika kan. Nah, itu untuk beberapa ada kegiatannya. Nah, nanti jika sudah mengerjakan, nah ini pengerjaannya tidak harus selesai hari ini, tapi untuk masing-masing kelompok itu harus mempresentasikan hasil pengerjaan dari LKPD tersebut dengan cara dibuat menjadi video penjelasan agar bisa dinilai oleh Ibu dan Ibu bisa melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini. Oh iya, nanti bisa dikumpulkannya itu melalui soft file saja, tidak usah dikumpulkan hard filenya ya. Nah, bagaimana kegiatan kali ini, penjelasan Ibu, semoga bisa membantu pemahaman kalian terkait materi barisan aritmatika dari Ibu. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.